Siapa yang tak kenal dengan ajian ilmu pelet jaran goyang yang mampu menaklukkan dan memikat hati lawan jenis, setara dengan ajian ilmu pelet semar mesem. Oke sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai asal-muasal ilmu pelet jaran goyang. Bagi sahabat semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan. Sejarah ilmu pelet jaran goyang yang dikenal sebagai salah satu ilmu pengasihan tingkat tinggi. Selain ampuh untuk mempengaruhi pasangan orang lain, juga sangat berguna untuk menaklukkan dan memikat hati lawan jenisnya. Di dalam sejarah spiritual, bahwa ilmu pelet jaran goyang bukanlah sebuah ajian biasa yang mudah disepelekan, karena jika seseorang terkena ajian ini, akan menuruti segala kemauan si pemilik ajian tersebut. Bahkan jika dibuat main-main, maka dapat menyebabkan kegilaan pada orang yang terkena ajian ini. Wow, sangat berbahaya sekali bukan? Namun, bagaimanakah sebenarnya asal-usul ilmu pelet jaran goyang yang sangat terkenal ampuh ini? Konon, menurut sejarah asal-usul ilmu pelet jaran goyang merupakan ajian yang diciptakan oleh seorang pendekar yang bernama Ki Buyut Mangun Tapa di lereng kaki Gunung Merapi. Ki Buyut Mangun Tapa sendiri merupakan seorang yang sakti yang banyak menciptakan ilmu-ilmu dan mantra pengasihan dan ilmu kanuragan, termasuk salah satunya yaitu ilmu pelet jaran goyang. Ki Buyut Mangun Tapa menyusun sebuah kitab yang berisi tentang berbagai rahasia ilmu percintaan yang diberi nama mantra asmara. Menurut kepercayaan, kitab ini sempat direbut oleh Nini Pelet dan digunakan untuk perbuatan jahat, sehingga Nini Pelet mampu menaklukkan banyak laki-laki, termasuk raja-raja Jawa pada zaman dulu, karena ilmu dan ajian yang terdapat dalam kitab buatan Ki Buyut Mangun Tapa. Nama jarang goyang diambil dari sebuah pengamatan terhadap binatang yang saat itu menjadi alat transportasi dan dijadikan simbol kejantanan laki-laki, yaitu kuda yang dalam bahasa Jawa disebut jaran. Jadi, jaran goyang dapat diartikan memiliki makna kuda yang bergoyang-goyang. Perilaku ini adalah perilaku kuda jantan yang sering memamerkan kejantanan dan kegagahannya di hadapan kuda betina. Sehingga dengan bergoyang dan mengibaskan ekornya, maka dianggap bahwa hal tersebut adalah usaha seekor kuda jantan yang sedang merayu kuda betina. Oleh karena itu, Ki Buyut Mangun Tapa menambahkan ilmu pengasihan yang ia ciptakan menjadi ajian jaran goyang. Nah, dari situlah asal-muasal nama ilmu jaran goyang. Saat itu, tujuan Ki Buyut Mangun Tapa menciptakan ilmu pelet jaran goyang bertujuan untuk mengikat hubungan suami istri agar tidak selingkuh, dan saat istrinya ditinggal berjuang, tetap setia menunggu suami pulang dengan tidak mudah dirayu oleh laki-laki lain.
Selain itu juga membantu para pemuda yang kehilangan pujaan hatinya karena diguna-guna oleh orang lain menggunakan ilmu pelet seperti semar mesem. Namun karena terdengar keampuhannya dapat mengalahkan ilmu pengasihan yang ada di tanah Jawa tersebut, sehingga menimbulkan niat jahat. Seorang nenek yang terasing dalam sebuah gunung dan ingin mencari pemuda-pemuda desa sehingga berusaha merebut ilmu tersebut. Setelah mendapatkan ajian ilmu pelet jaran goyang dengan mengalahkan Ki Buyut Manguntapa, maka nenek yang bernama Pelet berhasil mengumpulkan pengikutnya. Dengan diiming-imingi ilmu dari Nini Pelet, yaitu akan menurunkan ilmu pelet jaran goyang untuk mempermainkan wanita-wanita cantik, mereka menuruti kemauan sang nenek. Sejak saat itu, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pengasihan dikenal dengan ilmu pelet. Karena berdasarkan sejarah spiritual, Nini Pelet adalah orang yang suka merebut ajian-ajian pengasihan, kemudian dikumpulkan dan diajarkan kepada murid-muridnya. Wallahu a'lam. Oke, sahabat semua, demikianlah informasi mengenai asal-usul ilmu pelet jaran goyang yang belum banyak diketahui oleh orang. Semoga bermanfaat dan ambil hikmah dan pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Oke, sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, dan share sebanyak mungkin. Baik sahabat semua, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.